istisah. Cuman kan diasumsikan pada akhirnya memilih Mawa. Sesungguhnya seperti apa sih, Bang? Saya ya ibaratnya segala sesuatu yang sesuai ya apa adanya ya. Kan ini kan emang nggak ada yang dibikin-bikin, apapun yang keluar dari Insanul itu adalah memang masih mencintai Mawa itu kan. Nah pokok permasalahannya tuh ada di mereka berdua kan, antara Mawa dan Insanul. Kalau kita yang ngojok-ngojokin itu juga nggak bagus. Kenapa? Pasti nanti hasilnya juga nggak bagus. Yang ada di pikiran saya selaku PH-nya Insanul adalah bagaimana mengakomodir, memberikan satu cara supaya dia bisa diterima lah sama Mawa, kan itu poinnya. Balik lagi, tapi kita nggak bisa maksain hati manusia. Ini kan masalah kesalahan mereka yang bikin, dan saya tidak bisa masuk ke dalam ranah situ karena ranah yang dimana ini benar-benar antara Mawa dan Insanul. Ya namanya seorang yang lagi marah, terus bagaimana cara mengademinnya, bagaimana caranya dia bisa meluluhkan hatinya Mawa, itu kan caranya Insanul sendiri. Ya, kalau kita semua ini mendukung. Kita kemarin sempat komunikasi dengan PH-nya Mawa. PH Mawa pun tahu dengan apa yang kita inginkan gitu, kita mau tuh bagaimana nih biar bisa merajuk hubungan baik lagi nih antara Mawa dan Insanul. Gitu. Itu aja sih. Kita kan lagi berusaha gimana caranya bisa jalan. Insanul sekarang ini kan udah lebih kayaknya emang lebih berdamai dirinya dia dulu. Karena kalau enggak nanti jangan sampai dia hal-hal yang dia kan masih muda nih. Nah itu yang kita nggak mau jadi salah paham ke media ya tentunya. Jadi dia fokus lah bagaimana bisa dia minta ke publik bahwa dia minta maaf, kasih tahu ke publik ya. Dia minta maaf, dia benar-benar mau melakukan apa, dia tunjukkan di situ di media apa keinginan dia dan bagaimana dia mau melakukan apa terhadap Mawa untuk bisa Mawa maafkan Insanul kan gitu. Nah itu kan caranya dia sendiri ya. Bagaimana nih? Karena saya juga nggak mau semua tuh diatur. Ya udah ngomong ke media apa yang menjadi yang bisa disampaikan sehingga Mawa juga dengar. Tapi dari hati nuraninya, tidak dibuat-buat, tidak dibikin-bikin gitu loh. Semuanya berjalan sesuai apa adanya. Bang, ini ada dua syarat ya Bang ya. Akan segera dilaksanakan ya Bang, itu secara terbuka. Lalu minta surat bukti dikasiri. Ini kan satu hal yang berbeda ya Bang, karena ini produk hukum Bang. Karena ada undang-undangnya, Abang sebagai lawyer menemukan apa jalannya seperti apa nih Bang? Ini satu minta maaf, tapi kalau nunjukin ini adalah hukum gimana Bang? Iya, jadi gini, kalau Mawa minta syarat 2 itu saya rasa hal yang wajar. Apa sih? Karena pertama dia lihat simpang siur lah berita di media. Itu sih saya juga ngakuin hal yang sama kalau jadi Mawa pun, lihat oh ya. Nah makanya Insanul sanggup gak sanggup, lakukan. Okay. Nah terus yang kedua adalah nikah siri. Nikah siri ini kan bagian terpenting adalah bagaimana dia sudah melakukan rukun nikah tadi. Bagaimana meyakinkan Mawa bahwa nikah siri itu benar-benar secara faktual. Benar nggak? Secara faktual, fakta gitu loh. Nah makanya saya kemarin sempat kasih tahu ke Insanul, apa aja nih, mana aja. Memang kemarin tuh waktunya mepet. Karena kenapa? Di Kamis, Jumat itu kita lagi ada acara, saya hari Minggu itu udah keluar kota. Insanul maunya saya bantu Bang, ngomonglah ke media biar bisa dia nggak salah lagi langkah, nggak salah lagi jawab, karena dia nggak mau lagi bikin statement yang buat kegaduhan. Kenapa? Karena jadi persepsinya kemana-mana. Kalau ngomong masalah upaya Insanul itu bagian dari effortnya dia dari dalam hati, bukan dari orang lain. Saya maunya dia sendirilah yang melakukan hal yang memang mau dia mau berupaya ya berupaya gitu. Tapi balik lagi semua kan ada di Mawa kuncinya. Kalau Mawa mau atau nggak mau itu soal lain. Toh bisa, saya bilang segala sesuatu bisa. Orang nggak mau pada hari ini, tapi suatu saat dia mau juga bisa. Jadi hal-hal yang saya pikir kita nggak perlu pesimis ya dalam menghadapi segala sesuatu yang tadinya nggak mau terus akhirnya mau. Nah itu biasalah dalam satu peristiwa adanya perseteruan kan gitu. Mas, RJ dengan Inara sudah
Bagaimana dengan Mawa Mas? Apakah Mas perjuangkan? Iya, RJ dengan Inara memang saya pikir nggak perlu lagi dibikin ribut lagi kan, karena kalau ribut sana ribut sini, saya selalu meredam segala sesuatu yang membuat kegaduhan atau ribut, karena saya pikir itu bukan satu solusi. Jadi udahlah, ini udah damai sudah. Yang satu lagi Inara Mawa melaporkan Insanul dan Inara, ini juga satu hal yang perlu diberesin gitu loh. Kalau proses hukum, saya bilang udah proses hukum, silahkan proses hukum itu berjalan. Tetapi balik lagi, ini bukan masalah proses hukumnya aja. Oke, proses hukum kamu terbukti atau tidak terbukti, atau juga kasus ini nanti jadinya restoratif, apapun itu adalah bagian satu perjalanan daripada laporannya Mawa. Yang artinya mungkin Mawa juga, ya namanya seorang istri, kesel dia laporkan itu. Balik lagi, Insanul juga berupaya agar bisa balik lagi ke Mawa. Tapi kan dilihat juga nih sama Mawa nih, seberapa besar nih, ya seberapa besar keinginan, seberapa besar dia kemauan dia untuk balik lagi. Itu kan harus didasari apa? Didasari oleh batinnya dia sendiri, caranya dia sendiri gitu. Bukan orang lain, tapi itulah yang dilihat nanti ke media bahwa betul nggak sih dia minta maafnya, tulus nggak sih gitu kan. Itu dulu. Jadi saya selalu ajarkan Insanul untuk sportif dalam segala sesuatu. Baik itu proses hukum, baik itu proses perseteruan antara suami dan istri, karena di situ jelas ya ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga nih. Nah, pihak ketiga inilah yang harus Insanul sebagai kepala rumah tangga masih dalam hal ini, dia harus bisa nih memberikan satu kepastian, memberikan satu cara supaya meyakinkan Mawa kan gitu. Berarti kunci RJ-nya itu ada di dua syarat yang diajukan Mawa itu, benar nggak Mas? Kunci RJ di dua syarat saya nggak bisa memastikan. Bisa juga tetap berjalan, dia nggak mau restoratif, atau dia masih mau ngeliat nih seberapa besar lagi nih Insanul mempunyai effort mau balik lagi sama Mawa. Seorang istri kan ada rasa trauma, atau mungkin saya takut juga nih nanti saya dengan begini bagaimana kan gitu. Tapi balik lagi, semua tuh hal yang menurut saya nggak bisa dipastikan, karena ini bukan ilmu matematika ya, bukan ilmu matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa tiba-tiba 1 tambah 1 0, bisa tiba-tiba 10. Nah, itulah satu prediksi yang nggak bisa digambarkan. Tapi Mas mendesak Insanul untuk segera jalani dua syarat. Ya, saya ingin secepatnya. Kalau perlu hari ini nanti malam ya, kita lakukan press con untuk Insanul biar bisa memberikan statement gitu. Tapi nanti kita kabarin. Sudah siap seorang Insanul? Sudah. Oh, harus siap. Seorang yang bicara secara lantang bahwa dia sanggup, nah terus dia mau lakukan syarat 2 itu, tandanya dia harus jalani dong. Kalau enggak kan jadi satu ini dong. Ini kan semua kan ngelihat nih, memang syarat itu dia sanggupin gitu. Ada garansi dari Mawa Mas kalau dari 2 syarat itu terpenuhi, clear ya semua masalah? Mawa nggak kasih garansi. Mawa cuma suruh jalanin agar menjalankan syarat 2, sanggup nggak sanggup. Tapi Insanul ini kan memang ya menjalankan, tapi ya dia berharap kan sebenarnya. Tapi balik lagi, harapan itu kan bisa dikatakan bahwa harapan itu pupus atau ternyata harapan itu bersambut bagus gitu kan. Nah, itu yang kita sampai sekarang masih menantikan nih. Setelah Insanul melakukan itu, apakah Mawa misalnya lagi di mana namanya di Mekah, dia terbuka hatinya, oke begini atau bagaimana setelah dia melakukan satu ibadah umroh. Kita segala sesuatunya tuh hadapi dengan positif ya, harapan juga begitu. Maka nanti ada jalan-jalan lain yang kita nggak tahu, mungkin dari jalan sini nggak bisa masuk, jalan sini bisa masuk. Semua tuh misterius, tetapi setidaknya